Masuk di akal saya, Jokowi anaknya mau mengkhianati PDI Perjuangan. Udah ada sinyal-sinyal. Ini kalau nggak salah yang ngomong Pak Pandana Baban ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap tutup sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, Jokowi pengkhianat, apakah begitu? Ini udah ada postingan ini gara-gara Kaisang jadi ketua umum PSI ini. Ada yang melihat, mengasumsikan dari perspektif politiknya bahwasanya memang Kaisang itu diplot di PSI supaya Jokowi bisa keluar dari PDI gitu, udah punya partai gitu kan. Selama ini kan Jokowi nggak punya partai, sehingga disebut sama Megawati sebagai petugas partai. Kalau bicara pengkhianat, hampir rata-rata politik dari begitu, itu nggak bisa disebut pengkhianat juga, ya begitulah politik, dinamis. Sehingga ada postingan begini guys, di Twitter nih, aduh, bentar, ini salah ngatur gue, tuh, ya kan, nah di sini ya, YouTuber aja beneran, partainya dihianati, rakyat juga dihianati, sakitnya ditipu pembohong. Nih videonya guys, Ntar dulu, suaranya belum gue nyalain. Beneran receh, asli receh. Bismillahirrahmanirrahim. Sinyal PDIP sudah mulai marah pada Jokowi. Saya belum masuk di akal saya, Jokowi anaknya mau mengkhianati PDI Perjuangan. Udah ada sinyal-sinyal. Ini kalau nggak salah yang ngomong Pak Pandana Baban ya. Aduh. Yang sudah membuat 7 peristiwa dalam hidup dia. 1 menantunya di Medan, 1 di Solo anaknya, sekali dia gubernur, 2 kali presiden. Apakah tokoh politik seperti ini kemudian bisa berkhianat berbalik karena dendam sakit hati entah apa? Dendam sakit hati entah apa. Mungkin gara-gara keseringan disebut petugas partai kali Pak. Iya. Akhirnya kan ya, dia kan petugas partai PDIP gitu kan, tapi ternyata dia bisa bikin anaknya jadi ketua umum partai loh Pak. Ya walaupun ya PSI ya bahkan ada yang melesetkan ya Pak PSI itu partai seputar itu saja gitu, itu aja, tapi ketua partai kan anaknya ya. Ya mungkin karena itu, jadi ini akhirnya gue coach ya, partainya dikhianati, rakyat juga dikhianati. Jadi akhirnya zalimin bizalimin itu apakah benar nyata akhirnya terjadi? Kita lihat apa komentar netizen di sana guys. Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter.
Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Ya, partainya dikhianati, rakyat juga dikhianati. Aduh. Iyalah. Sebenarnya dia pengen macam si Pepo, pensiun jadi capres, punya partai sendiri. PS itu punya Jokowi. Oh, bisa jadi. Giring buka suara soal siap kembalikan partai ke pemilik asli. Oh, iya. Jadi PSI dibentuk untuk, oh bisa begitu ya. Pantas aja. PSI itu walaupun begitu bertahan aja ya. Oh, tegak lurus bersama Jokowi. Ya. Nah PSI udah ke Prabowo, berarti Jokowi ke Prabowo, bukan ke Ganjar dong ya. Padahal kan PDIP ke Ganjar ya. Aduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawamin terus itu sholawat ashghil. Ya ini kan, iya, lucu nih, ngakak gue. Terus ada yang masih percaya, yang bilang budget tol ini baik, ya cuma buzzer yang bayarannya cocok. Ya kalau cocok ya baik lah. Oh Masya Allah, Presiden luar biasa, gak pernah bohong ya. Oh, ekonominya memang meroket. Yang SMA, wah sudah pokoknya Pak Jokowi terbaik. Bismillah komisaris, gitu ya. Nonton aja, setan akan saling memangsa dan menyerang satu sama lain. Buset setan. DNA-nya pengkhianat. DNA pengkhianat. Aduh. Wajar dong, harga diri presiden selalu disebut petugas partai. Hajar ya, gue seneng aja ya begini, gue bahagia aja. Di saat PDIP berseteru sama Pak Jokowi, gue bahagia nggak bahagia banget. Gue sumpah kopi gue enak banget. Tuh, A-nya enak banget kan ya. Percaya ANK khianati BP ke anak, khianati bapak ke. Ingat, sopo sing lagi akhirnya rakyat jenuh. Nah kan ada yang baca sholat ashghil, terus dawamin sholat ashghil, nah, kan bener. Sama sehati gitu. Pecinta Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kayak gitu nggak sadar bahwa kekuasaan hanya sementara, jadi waktu berkuasa semaksimal mungkin cari keuntungan buat diri dan keluarga. Dan setelah mau habis, tetap nggak mau turun. Saya bisa mungkin tetap di atas berkuasa, bangke. Enggak lah, tenang aja. Ada kayak yang lebih dari Fir'aun, sampai ngaku Tuhan. Tapi kayaknya yang sekarang lebih ya dari Fir'aun. Gue pernah bilang, Fir'aun aja nangis ngeliat yang sekarang. Tapi ya begitulah. Israel nggak ada tameng sayang. Lu mau pakai apa kalau Israel alaihissalam udah datang bang selesai. Mau lu punya kekuasaan model apa? Atau mana nih tadi? Oh ini. Atau bisa cuma gimmick aja agar si banteng bisa berkilah jika nanti si Ngaciro lengser dan bermasalah. Lingkaran tersebut mau pindah kemana aja, gua udah nggak percaya. Sama nggak percaya. Kita menikmati aja gitu loh. Anggap aja di sinetron gitu guys. Ya, gue ngelihat permainan politik Indonesia ini sinetron aja kalah gimmick gitu. Politikus Indonesia itu bisa. Tapi hatinya ketawa. Bisa begitu. Alhamdulillah. Sebentar lagi mereka akan saling serang. Begitulah bila manusia bersekongkol dalam kejahatan. Waduh, bersekongkol dalam kejahatan gak tuh? Iya. Baru tahu mereka, kita mah rakyat sudah 10 tahun dibohongin, tapi tetap sabar, ini baru sekali langsung ngegas. Ya ngegas lah guys, ya karena siapa tahu ngegasnya bohongan juga, kan bisa begitu ya. Namanya orang udah biasa bohong itu guys, ya orang kalau udah biasa bohong. Gue inget kata almarhum Abah, mudah-mudahan Abah di tempat yang baik. Kata apa begini? Sekali kau nak, Abah tahu kau bohong, besok sekali aja kau nak. Ketahuan Abah bohong sekali aja.
Kata Abah nih, besok-besok kau bilang garam itu asin, Abah coba dulu. Sampai begitu tuh. Lah kalau mereka ini kan mau gimana? Mereka ngaji aja kita masih ragu beneran ngajinya nih. Nggak salah baca. Begitu. Maka kita ngebahas ini bukan untuk percaya atau tidak. Kita menikmati aja pertarungan ini. Iyalah, gue seneng kalau politikus bertarung, rakyat yang untung. Jangan politikus bekerja sama. Tanda-tanda rakyat akan sengsara gitu. Kalau politikus bertarung, rakyat akan untung. Tapi kalau politikus bekerja sama, bersiaplah rakyat akan sengsara. Masuk? Cocok kalian rasa? Lanjut. Drama Mak Banteng. Bermanuver, mencari simpati. Silahkan kalian bergontok-gontokan. Rakyat cuma satu inginkan perubahan. Melalui Pak Anies berharap beliau bisa mewujudkan adil dan makmur bagi seluruh Indonesia. Siapapun pemimpinnya. Gua nggak ikut-ikutan yang begini. Gua nggak ikut-ikutan. Gue makmum sang imam gue. Akhirnya cokol-cokolan mereka. Ada waktunya sayang, ada waktunya. Udahlah, kesetiaan itu mahal. Kita ini bukan politikus ya. Makanya gue malas sama politikus. Kenapa? Kesetiaannya itu bisa diukur. Tapi kalau kumpul sama ulama yang lurus, kesetiaannya sampai di akhirat. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat setia gitu. Gue waktu pernah tuh, waktu sidang Habib Rizik, gue kan sempat diamankan. Jadi ada salah satu oknum petugas nanya sama gue begini, kamu pengikut MRS ya? Ada yang nanya begitu. Gue jawab, bukan Pak, saya bukan pengikut MRS. Saya bukan pengikut Habib Rizik Pak. Saya pecinta Pak. Saya kepengen di dunia sampai di akhirat sama beliau. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Gitu. Nah, kalau politik kan, nih contohnya Demokrat aja, ya kan. Habis dukung-dukung Anies ternyata nggak dijadiin cawapres, iya. Anies disebut pengkhianat, ya itulah politik. Tapi beda kalau kita kedekatannya itu karena iman. Kalau karena iman beda sayang. Nah seperti sekarang Pak Jokowi sama PDIP kan soalnya kayaknya rapat banget ya kan, rapat. Ternyata ya begini juga, Kaisang mendadak jadi ketua umum PSI. Belum sebulan jadi anggota PSI langsung ketua umum. No, Muldoko belajar sama Kaisang. Pak Muldoko belajar sama Kaisang. Tapi jangan belajar sama Kaisang, belajar tayamum aja dulu. Gue ngangkat banget. Udah gak gue terusin guys ya. Intinya begitulah ya. Inilah politik Indonesia, kita nikmati aja rakyat. Sekali lagi ya. Kalau para politikus bertarung, rakyat yang akan untung. Tapi kalau para politikus bekerja sama, bersiaplah rakyat akan sengsara. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Muldoko. Beneran nih saran saya. Belajar sama Kaisang, tapi sebelum itu belajar tayamum dulu ya Pak. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.